Om Swastiastu. Halo semutan pajak, bersua kembali dengan saya Bayu dari podcast Kecak Keseruan Cerita Pajak. Keseruan apa sih akan kita bahas hari ini? Sebelum itu kita sambut dulu nih, kita perkenalkan dulu nih Pak Moses, narasumber kita. Halo Beli Bayu. Iya Pak. Halo semutan pajak. Saya Moses, senang sekali bisa bertemu lagi dengan semutan pajak semua, walaupun tidak secara langsung ya Beli Bayu ya. Ya meski jauh di mata nih, kita dekat di hati nih Pak, Sipton pajaknya nih Pak. Ya memang harus begitu, Oh karena semutan pajak adalah mitra kita. iya, jadi kita harus tetap berhubungan ya, harus tetap dijaga nih Bu, silaturahminya nih Pak Moses ya. Oke, apalagi kita sudah tidak berjumpa dengan seputar pajak sudah agak lama nih Pak, sudah ada jangka waktu beberapa bulan nih. Ya bicara tentang jangka waktu nih, saya melihat banyak berputar di internet bahwa UMKM itu jangka waktu ada tentang perpajakannya, ada tentang jangka waktu itu gimana sih Pak? Oke, betul Beli Bayu. Jadi jangankan bicara tentang pajak ya, usia kita pun juga harus jaga waktu ya. Tentu saja. Kita syukur-syukur bisa melewati 70 tahun ya. Iya. Itu jaga waktu hidup kita di bumi. Nah untuk peraturan pajak khususnya untuk UMKM ini juga oleh ketentuan kalau diatur di PP 23 2018 ya. Iya, bahwa memang pemerintah memberikan jangka waktu untuk UMKM itu untuk menerapkan tarif yang 0,5% itu. Nah jangka waktu 7 tahun yang dikasih pemerintah dalam ketentuan PP itu rasanya udah cukup untuk waktu untuk kita belajar. Oke, jadi cukup lama nih Pak ya, peraturan ini berlaku 2018. 7 tahun Pak. 7 tahun ya. Oke, berarti 7 tahun 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2024 ini terakhir berarti Pak ya? Akhir 2024 ini. Oke, nah. Bukan makanya terakhir bayar pajak Pak ya. Oh iya. Akhir itu menggunakan tarif yang 0,5% itu. Oke, kalau sudah 7 tahun nih dimanfaatkan, itu memang seperti apa nih Pak? Kondisinya apa nih? Kedepannya seperti apa nih bagi UMKM? Nah betul Beli Bayu, jadi ketentuan itu bilang begini, untuk wajib pajak orang pribadi UMKM itu diberikan kesempatan untuk menggunakan tarif yang 0,5% itu selama 7 tahun. Ya. Kalau sudah 7 tahun melewati 7 tahun artinya tahun berikutnya kita nggak menggunakan itu lagi. Tidak diperkenankan lagi menggunakan standar saya. 0,5. Bagaimana nanti? Ya kita kembali pada ketentuan dasarnya, KUP-nya. Ya. Jadi menghitung pajaknya tidak lagi dengan 0,5, tapi menggunakan ketentuan yang ada di KUP kita. Oke, jadi tidak menghitungnya tidak 0,5% dari omset, tapi menggunakan ketentuan umum cara ngitung pajak penghasilan. Nah, betul. Jadi untuk tahun pajak 2025 nanti wajib pajak yang tadi UMKM orang pribadi itu ya tidak lagi diperkenankan menggunakan tarif 0,5% dari per bulan, tapi harus dihitung berdasarkan data pada SPT tahunan. Berapa penghasilan netonya 1 tahun itu, kemudian kita akan hitung dari penghasilan neto itu berapa pajak yang terutang sebetulnya. Dan nilai yang ada di SPT tahunan itu Beli Bayu, nanti kita bagi 12. Kita bagi 12, baru nanti itu kita sebut dengan pajak per bulannya. Jadi bukan lagi 0,5% lagi. Oh, jadi agak panjang Pak ya kalau dengan alur yang umum ya dibanding 0,5% dari omset per bulan langsung singkat gitu ya. Sekalipun panjang, tapi karena waktu 7 tahun itu rasanya udah cukup untuk kita belajar. Jadi mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan ya. Oke, nah bagaimana kalau dicontohkan nih Pak untuk tahun 2024? Coba contohkan nih Pak, kan sekarang anggaplah di akhir tahun 2024 nih, contohnya seperti apa nih, contoh konkretnya nih? Oke, saya begini aja Beli Bayu, saya contohkan ke Mas Arif aja. Arif ya? Mas Arif ini misalnya beliau ini UMKM ya. Kemudian dia punya warung kelontong. Kelontong ya, jadi jual ringso, jual itu deterjen, sembako, udah semuanya ya. Jadi di rumahnya Mas Arif itu ada warung, ya tidak besar-besar amat tapi lumayan lah. Beliau dagang kelontong ya. Jadi misalkan dia terdaftar itu di 2009. Iya. Kalau terdaftar di 2009 otomatis itu kan
sebelum berlakunya ketentuan ini. Yang PP23. PP23. Oke. Karena PP23 ini kan berada di 2018. Oke. Dan karena itu Mas Arief itu masa berlaku 7 tahunnya itu tidak dihitung dari 2009. Tapi dihitung sejak ketika PP23 ini berlaku, yaitu 2018. Artinya Mas Arief ikut untuk tidak boleh lagi menggunakan PP23 itu sampai dengan tahun ini aja. Ya. Jadi kalau omset lah, anggap berapa nih omsetnya Arief ini Pak per bulan? Misalkan Mas Arief omsetnya ini taruhlah 500 juta lah. Sampai bulan Oktober lah. Ya. Kemudian Novembernya misalkan dapat lagi uang masuk 50 juta nih Pak. 50 juta kan sudah 550. Iya. Itu gimana hitungannya tuh Pak kalau sekarang? Dasar kita untuk menghitung PP23 ini kan awalnya kan dengan peraturan pemerintah nomor 23 2018. Iya. Kemudian ada perubahan dengan PP55 pribadi. Nah PP55 ini dia tidak mengubah tarif, tapi hanya memberikan batasan. Oke. Bagi UMKM orang pribadi itu katanya dengan PP55 itu dia bilang kalau omsetnya setahun itu 500 juta itu tidak bayar pajak. Wow, bagus. Asalnya begitu. Enak ya, jadi untuk usaha-usaha kecil Nah, memang itu enak ya, tenang ya. keberpihakan pemerintah kepada UMKM. Nah tadi Arief berarti 550. Sampai Oktobernya itu 500. 500. Sampai Oktober Mas Arief Tidak bisa bayar. Ya. Di November Mas Arief dapat 50 juta lagi. Ya. Kan tuh akumulasinya kan jadi 550 juta nih. Kalau jadi 550 juta kan batasan 500 sudah terlampaui. Iya. Sehingga Mas Arief harus bayar pajak dari angka yang 50 juta. Oh, bukan dari 550. Nah, 500 kan bebas. Jadi karena dia November sudah jadi 550, kurangkan dulu 500 ya. Pajaknya diambil dari selisihnya. Oke, 50 Jadi juta. 50 juta kalikan 0,5. Jadinya dapat 200 kalikan 0,5 kurang lebih 250 juta. 250 ribu ya? 250 ribu juta. Berarti secara nominal 250 ribu bayar pajak dari uang 50 juta didapat sebulan nggak bayar. Harusnya tidak dari 50 juta ya, tapi dari 50 ya. Ya malah lebih masuk akal lagi ya. 550 kan bebasnya 500. Jadi pemerintah tidak mengambil dari 550 itu. Pemerintah mengambil cuma dari 50. 550 fasilitasnya kan ada 500. Berarti dari 550 uang yang berputar di tokonya Arief, pajak dulu 250 ribu. Oke, jadi apa lagi pemerintah? iya, jadi harusnya dilakukan Pak ya, kewajibannya dengan baik ya. Ya, Oh. jadi begitu beli Bayu. Jadi bayar pajak itu karena kontribusi memang harus diusahakan. Iya. Begini contohnya, kalau kita menggunakan fasilitas pemerintah berupa jalan, kalau saya jalan di jalan itu tanpa saya tidak punya kontribusi apa-apa, kan sebetulnya nggak ada coba. Iya. Tapi ketika saya menggunakan jalan itu, lalu saya rutin bayar pajak, kan ada kebanggaan. Iya, ada rasa yang miliki Pak ya. Ya, ini jalan punya saya juga loh ya. Oke. Di atas jalan ini ada uang saya. Jadi ketika kita gunakan itu, kita gunakan dengan penuh kebanggaan. Itu mah. Jadi tadi udah nih November, berarti Desember pun hitung-hitungannya mirip lah ya, seperti November tadi. Bagaimana dengan Januari 2025 nih Pak? Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa masa berlakunya itu kan karena ada cuma 5 tahun, ya 7 tahun. Sehingga nanti berakhir di 2018 ya. 2024. 2024 ini Desember 2024 ini kan sudah Terakhir. selesai lah. Januari 2025 nanti penghitungannya beda. Oke. Mas Arief nanti tidak lagi menghitung dengan 0,5% Dari aset. tapi Mas Arief nanti akan menghitung omsetnya itu akan dikumpul. Kalau nanti misalkan kan ada 2 teknik penghitungan ini oleh Ayu. Kalau sudah tidak menggunakan 0,5 maka hitung pajaknya dengan ada 2 metode. Ya. Yang satu dengan pembukuan, Ya. yang satu dengan pencatatan. Oke. Jadi kita akan menggunakan itu mulai kewajiban pajak Tahun ini 2025. Berarti Januari itu bayarnya gimana? Berapa Pak? Halo, 450 ribu bayar? nah ini kan dia beralih. Oke. Dia beralih dari ketentuan yang PP23 kepada ketentuan yang umum. Ah. Artinya ketika dia beralih ke ketentuan umum ini,
kita menganggap dia sebagai wajib pajak baru. Oke, mulai dari nol gitu. Kalau dia wajib pajak baru, kita mulai dari nol. Kalau mulai dari nol artinya untuk masa pajak Januari itu dia tidak wajib bayar pajak. Oke, Jadi tidak wajib bayar pajak. gratis nih Pak Januari 2025-nya dia. Kalau mau digratiskan boleh, Iya. tapi nanti kan begini, dengan metode penghitungan yang baru ini, kan kita akan ngitungnya nanti, kalau misalkan dia pakai pembukuan ya, kita akan hitung dulu penghasilannya, nanti baru kita kelihatan pada SPT tahunannya. Oke. Nah, supaya nanti pada kewajiban tahun 2026, Oh, 2025 kan banyak ya ke depan. tidak nanti PPh 29-nya gede, Ya. sebaiknya di bulan Januari kalau ada omsetnya gede, Ya, sebaiknya bulan Januari itu kita cicil, disisihkan gitu ya. sisihkan sedikit supaya tidak kaget nanti di Januari 2026. Oh, tapi secara ketentuan Januari sampai Desember 2025 nihil gitu. Tidak wajib. Nol gitu ya. Oh, tidak wajib untuk Oke. Nah, berarti kalau tanpa hitungan setengah persen ini berarti dia baru akan dihitung berapa dia bayar pajak saat SPT tahunannya 2025 ya. Betul. Oke. Nah, ini Pak, berarti kan anggaplah si contoh nih, siapa nih? Kita pakai contoh orang lain nih selain Arif nih. Mas Arya, Arya ya. Gimana kita contoh Arya nih? Arya pengusaha rumah makan, kedai warung makan lah Pak. betul. Ya. Jadi memang gini, kalau kita ngomong ketentuan pajak ini, kemudian kita tidak bawa pada contoh, Bayu ya. Mungkin teman pajak nanti ya, teman pajak akan berpikirnya kok sulit pajak ini. Jadi pertanyaan beli Bayu ini betul. Jadi menggiring kita supaya kita memberikan satu contoh. Contoh ini. Nah contoh begini, misalkan Arya Mas Arya nih, tahun 2025 nih tahun depan ya. temannya Mas Arif dia. Ya. Nah, tahun 2025 ini kan yang Januari nihil dulu nih. Ya. Tapi dia punya penghasilan. Punya penghasilan ya. Dia punya penghasilan. Kan tadi ketentuannya dia nihil tidak bayar pajak. Tapi menurut saya sebetulnya itu harus pakai kata-kata boleh tidak bayar Ya. pajak. Jadi maksudnya begini, kalau Mas Arya nanti di awal Januari 2025 misalkan punya omset 200 juta. Ya. Kan gede nih. Ya. Kemudian kita akumulasi misalkan 1 tahun nanti akan menjadi taruhlah 2,4 M. Pak Rata-rata 250 juta. Nah untuk menghitungnya itu beli Bayu ya. Kan beda dengan PP23 tadi. Jadi penghasilan 1 tahunnya nanti itu yang 2,4 miliar tadi itu nanti kita kumpulkan dulu. Kalau dia menggunakan pembukuan otomatis dia akan juga nanti kurangkan biaya-biayanya. Iya. Jadi harus catat semua tuh Pak ya. Belanja-belanjanya dia. Dan hasil akhirnya kan penyajiannya kita sebut dengan laba atau rugi. Tapi sebaiknya kita contohkan yang pencatatan. Karena kan si Arya ini basicnya pengusaha makanan Pak yang nggak punya basic akuntansi nih. Nah anggap dia milih pencatatan nih Pak. Daripada dia bayar lagi tenaga accounting ya. Iya. Sekarang kita contohkan pencatatan saja. Ya. Nah kalau pencatatan kan kita sudah dapat ini Angkanya kan. omset satu Cuma sekedar omset pasti dia nyatet lah ya. 2,4 juta. Pajaknya tidak dari situ. Contohnya misalnya Mas Arya ini Kalau 2,4 M kegedean 600 juta dah coba Pak. 600 juta aja lah. Oke. Misalkan contoh 600 juta ya. Ya. 600 juta ini pajaknya tidak dari 600 juta. Oke, dia usaha makanan nih di Denpasar nih. Oke, di Denpasar. Udah spesifik ya. Ya. Jadi norma penghitungan itu beda-beda antara setiap wilayah. Siap wilayah. Ada 10 ibu kota 10 ibu kota terbesar. Iya. Habis terbesar. Bali kayaknya termasuk di dalam. Oke. Misalkan Mas Arya masuk usaha kedai makan. Ya, kedai makan. Omset 600 juta, domisili di Bali. Denpasar. Ya, Denpasar lah gitu ya. Jadi besaran norma penghitungannya kalau tidak salah 25%. 25%. Nah, untuk menghitung pajak ya beli Bayu, 600 juta itu kita kalikan dulu dengan besaran norma. 25%. Ya 25%. Iya. 600 juta kita kalikan 25%, kira-kira dapatnya itu berapa? 150 juta ya? 150 juta. Ya, 150 Iya. juta. Itu berarti bersih Pak ya? 150 Itu juta dianggap
penghasilan bersih. Itu sebutannya penghasilan neto. Neto ya. Tapi pajak tidak juga diambil dari situ. Oh belum nih. Belum. Karena dia pengusaha dan statusnya orang pribadi. Anggap ya menikah anaknya 3 nih Pak. Ada 3. Kalau pengusaha orang pribadi, undang-undang bilang ada pengurangan lagi. Oh ada Yang pengusaha kita sebut dengan PTKP. TKP. Penghasilan tidak kena pajak. Pajak. Oke. Untuk wajib pajak sendiri yang Mas Arya ini kan 58 juta. 54 juta untuk kalau dia single. Dia kalau tidak kawin. Ya. Tapi ini kan status tadi Kawin anak Lid 3. aja bilang contoh kawin anak 3. Ya. Berarti untuk istrinya 1, 4,5 juta. 4,5 juta plus 54 juta kita tambah 4,5 juta 58. 8.500.000. Nah untuk anak-anak masing-masing sama 4,5 juta per anak. Maksimal 3. 3 maksimal 3 loh ya. Berarti Jadi di 3 total kali nih 4,5 juta totalnya itu kira-kira berapa ya? 72 juta 72 juta PTKP. PTKP. Oke. Tadi kan penghasilan 600 juta kita kalikan 25%, 5% terus 50 juta. kita kurangkan batas penghasilan tidak kena pajak tadi 72 juta. Jadi Masih dikurang 150 juta kita kurangkan dengan 72 juta, sisanya 78 juta. 78 juta. Pajaknya segitu Pak ya? Bukan. Belum lagi ya? 78 juta ini istilah di undang-undang pajak yang disebut dengan penghasilan kena pajak. Oh ini baru penghasilan yang akan dikenai pajak. Tadi kan ada penghasilan neto. Penghasilan neto kita kurangkan dulu dengan penghasilan tidak akan Tidak kena pajak. hasilnya adalah penghasilan kena. Oke. Jadi 78 juta itu penghasilan kena pajak. Itu yang penghasilan yang perlu kita kenai pajak. Namanya apa pajaknya? Nah itu. Berarti dari 78 kali 0,5%. Tidak, Oh, karena sekarang kan tidak menggunakan itu kan. Oh, iya. Batasnya kan tadi di Desember 2024. Oke, jadi berapa nih Pak? Dari 78 Jadi pajak. 78 juta itu kita menggunakan kalau di sematon pajak kenanya tarif progresif. Progresif ya. Jadi kita kenakan dulu undang-undang 7 kita. Iya. Karena ada lapisan tarif yang berubah itu. Yang tadinya 0 sampai 50 sekarang 0 sampai 60. 0 sampai 60. Jadi lapisan pertama kita kalikan dulu untuk penghasilan yang 0 sampai 60 juta. Iya. Itu tarifnya 5%. 5%. 5% dikalikan 60 juta. Oke. Itu dapatnya 3 juta. 3 juta. Oke. 3 juta ya. Kan penghasilan kena pajak tadi kan 78. 78. Berarti 60 udah 60 diambil. juta kan sudah diambil habis. Berarti sisanya masih ada 18. 18. 18 ini kita kalikan dengan lapisan tarif yang kedua. Oke. Itu besarannya 15%. 15%. Jadi 18 juta kita kali ke 15%. Ditambah dengan hasilan tadi 3 juta. Oke. Kira-kira besarannya 5,7. Oh, jadi 5,7 dari omset yang awal 600. Berarti 25. Kewajiban pajaknya setahun hanya 5,7 juta. 5,7 untuk 12 bulan. Untuk 12 bulan dia udah ya sebulan. Oke, jadi sebenarnya untuk skala usaha si Arya Triharkana ini 5,7 juta setahun ini sangat masuk akal. Jadi sebulannya dia cuma bayar kurang lebih 475.000. 475.000 lah sebulan. Sebulan lah tuh. 475 kalau dia menggunakan mobil kayaknya uang BBM-nya tuh cuma untuk setengah bulan. Oh, iya, iya. Ya jadi ini kontribusi. Iya, berarti lagi Januari sampai Desember 2025 Arya bisa jadi tidak membayar pajak ya karena memang diizinkan oleh ketua tapi dia udah sisihkan nih uang misalkan. Kemudian ketika dia lapor SPD tahunan 2025 udah mulai ya. dia akan membayar pajak atas tahun 2025 sebesar 5.700.000. Kemudian untuk 2026 dia akan Kemudian dia akan dicil ya angsuran Pak ya. 5,7 itu dibagi 12 lagi 12 ya dia akan mulai dibayarnya 2026. Oh jadi masa Januari 2026 dia akan bayar 1/12 dari 5,7 juta 475.000 per bulan flat segitu aja sampai Desember Pak ya. Oke, supaya semester pajak tahu nih, oh ternyata masih tahu ya, ternyata oh saya Januari 2025 sampai Desember sudah diperkenakan kalau memang tidak membayar pajak penghasilan dulu, tapi sebaiknya disisihkan Pak ya. Kalau model contoh kita kan Udah kalau lah kira-kira nilainya berapa. Kalau dia tidak sisihkan nanti
Kaget dia, 5,7 gede banget ya. Tapi kalau dia sudah nyicil, taruhlah 200.000 aja per bulan. Iya, disisihkan ya. Kan jadi 2,4. 5,7 tidak tambah 2, kurangkan 2,4 tinggal dikit. 3.300.000 ya sisanya. Jadi tidak ketika lapor SP tahunan jumlah yang harus dibayar tidak terlalu besar ya. Emang itu fungsi angsuran bayar supaya orang tetap nyaman bayar pajak ya. Supaya kalau bayar sedikit-sedikit tapi rutin lebih nyaman dibayar kena sekali besar gitu. Oke, jadi itu dia Senutan Pajak. Topik utama kita mengenai UMKM nih Pak Moses ya, bahwa untuk Januari 2025 sampai Desember 2025 Senutan Pajak diperkenankan nih untuk tidak membayar pajak penghasilan atas penghasilan per bulannya, tapi ingat kewajibannya tidak hilang, jadi sebenarnya tetap disisihkan bisa, kalau mau disetorkan dengan perhitungan berdasarkan yang dijelaskan Pak Moses tadi sudah boleh, itu lebih bagus lagi ya. Jadi kalau disisihkan mungkin bisa dipakai, kalau dan disetorkan udah aman ya, tinggal nanti bayar kekurangannya aja kita lapor ke SPT tahunan ya. Demikian keseruan cerita kita pada hari ini Senutan Pajak. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, ada masukan, saran, kritik, boleh tulis di kolom komentar ya. Untuk itu saya Bayu dan narasumber kita, Saya Moses. kami berdua undur diri. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dari podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Om Santi 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 Roh.